Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam acara Ragi Renungan Pagi Selasa tanggal 20 Juli 2021 dengan saya Pendeta Indriana. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 hingga ayat yang ke-38. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang menjadi jalan kami. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami dengar pada pagi hari ini, kami boleh dikuatkan dan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, karuniakan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami, supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sedia untuk menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 hingga ayat yang ke-38 dengan perikop perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan dalam pelayanan itu. Aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang-orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah
yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalanan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema yaitu pelayanan dengan kerendahan hati, memberi kesan dan makna atau arti yang sangat dalam. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pertemuan, ada perpisahan. Dua hal yang wajar terjadi di dalam kehidupan kita manusia. Dalam pertemuan banyak hal yang dapat kita kenang dan kita terima yang memberi kesan dan arti yang sangat dalam, yang sangat berharga. Sehingga kita mengharapkan jika bisa jangan ada perpisahan. Namun apa daya kita jikalau Tuhan berkehendak lain. Dalam nas renungan kita ini, Paulus menyuruh seorang dari Miletus untuk pergi ke Efesus untuk menyampaikan pesan Paulus supaya para penatua jemaat Efesus datang ke Miletus bertemu dengan Paulus, karena Paulus ingin menyampaikan sesuatu atau pesan kepada
mereka. Pesan tersebut atau Paulus mau menceritakan sesuatu selama dia pelayanan di Efesus atau di Asia kepada para penetua jemaat Efesus. Cerita ini yang pertama yaitu bagaimana Rasul Paulus melayani jemaat dengan kerendahan hati untuk melayani Tuhan dan jemaat. Yang kedua, dalam pelayanan Rasul Paulus, dia banyak mencucurkan air mata, banyak mengalami pencobaan atau ancaman tantangan dari pihak orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima Injil dan menolak Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Mereka berusaha untuk membunuh Paulus. Yang ketiga, Paulus mau menceritakan selama dia dalam pelayanannya ia tidak pernah melalaikan untuk memberitakan dan mengajarkan tentang firman Tuhan yang menyatakan kesalahan mereka, yang memperbaiki mereka, kelakuan mereka, dan yang mendidik mereka, membimbing mereka untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, menerima kebangkitan dan menerima Yesus Kristus sebagai yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang keempat, di dalam pelayanannya Rasul Paulus bersaksi. Dia menyampaikan kesaksiannya kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Yunani supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka bertobat kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tentu saja di dalam pelayanan Rasul Paulus ada risiko yang harus ia ambil. Di dalam dia mengikut Tuhan, ketika dia pergi ke Yerusalem, di situ dikatakan di Yerusalem banyak ia menghadapi bahaya, menghadapi tantangan. Dia pindah dari satu kota ke kota lain, penjara dan sengsara itu sudah menghadang Rasul Paulus di dalam pelayanan. Tetapi Rasul Paulus mau memberikan contoh, memberikan teladan kepada para penetua sebagai penilik dalam jemaat. Yang pertama, teladan yang dicontohkannya bagi para penetua pada waktu itu ialah Paulus tidak menghiraukan nyawanya sendiri. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak memikirkan kepentingan pribadinya sendiri. Dia memikirkan bagaimana berita Injil firman Tuhan itu
dapat diterima dan banyak orang menjadi bertobat dan diselamatkan. Itu yang ia pikirkan. Yang kedua, Rasul Paulus memberikan contoh bahwa di dalam pelayanan harus mencapai garis akhir, harus sampai selesai tugasnya, harus sampai selesai tugas yang dipercayakan oleh Allah, dan Allah menyatakan bahwa pekerjaannya dalam dunia ini sudah berakhir. Yang ketiga, Paulus bersaksi tentang dirinya bahwa dikatakan selama ia pelayanan, ia bersih. Ia bersih dari kesalahan. Artinya dia tidak bersalah kepada siapapun juga. Terkhusus bagi orang-orang yang menolak dan tidak menerima firman Tuhan yang ia sampaikan. Jadi di sini apakah orang itu mau terima atau tidak mau terima, dia sudah sampaikan firman Tuhan. Kalau orang itu menolak firman Tuhan, berarti dia berdosa. Dia menanggung dosanya sendiri di hadapan Tuhan. Sementara Rasul Paulus yang sudah memberitakan firman Tuhan itu, dia tidak bersalah di hadapan siapapun, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Pesan Rasul Paulus kepada para penetua jemaat. Di sini biasanya orang sudah selesai ya, mau mengakhiri dalam tugas pekerjaannya di dunia ini, dia akan dipanggil oleh Tuhan, ada pesan-pesan terakhirnya. Nah, di sini dia berpesan kepada para penetua jemaat, jagalah dirimu, awasilah dirimu, kuasailah dirimu, supaya apa? Supaya jangan disesatkan oleh orang lain, supaya jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang sudah diberitakan. Kemudian dia juga berpesan, jagalah seluruh kawanan. Jadi selain para penetua itu jaga diri, para penetua juga mempunyai tugas, yaitu menjaga kawanan, yaitu jemaat Allah. Harus dibina, harus dikawal ya, harus dikawal artinya dalam keadaan suka dan duka, jemaat penetua harus peduli kepada mereka, harus memperhatikan mereka. Yang kedua, pesan Rasul Paulus yaitu karena penetua telah ditetapkan oleh Roh Kudus. Jadi penetua itu sudah diurapi oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu sudah turun dalam kehidupan para penetua. Jadi tugas para penetua yaitu mereka sebagai penilik dalam jemaat untuk menggembalakan jemaat Allah. Karena jemaat Allah yang sudah percaya akan berita firman Tuhan
yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu menjadi milik Allah, kepunyaan Allah yang sudah ditebus dengan darah anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, setelah Paulus tidak ada di antara mereka, Paulus memberitahukan bahwa ia tidak selamanya selalu ada di tengah-tengah jemaat di Efesus. Dia akan berangkat ke Yerusalem dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem. Karena itu Paulus mengingatkan ketika dia tidak ada di antara mereka, hati-hati dengan serigala-serigala yang buas. Artinya mau menunjukkan kepada para pengajar-pengajar sesat. Mereka akan masuk ke tengah-tengah jemaat, masuk ke tengah-tengah para penatua. Mereka tidak akan menyayangi jemaat Allah. Mereka tidak menyayangi jemaat Allah. Mereka akan membinasakan, menyeret jemaat Allah kepada kesesatan dan membuat jiwa mereka memberontak kepada Allah dan menerima kebinasaan kembali. Jadi para pengajar atau para pengajar-pengajar sesat ini dapat saja dia berada di tengah-tengah para penatua, ikut ambil bagian di dalam pelayanan, ya, seperti serigala berbulu domba. Ya, bisa saja hal itu terjadi. Di sini dikatakan yang keempat, bahkan dari para penatua itu akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik jemaat dari jalan yang benar, menyesatkan mereka, menariknya untuk mengikuti ajaran-ajaran mereka yang salah. Yang kelima, Paulus berdoa. Dia berdoa sebelum dia berpisah dengan para penatua. Sebelum para penatua itu kembali ke Efesus dan Paulus berangkat ke Yerusalem, Paulus berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan dan menyerahkan firman Tuhan, firman kasih karunia kepada mereka untuk melanjutkan, membangun dan menguatkan orang-orang kudus, jemaat-jemaat Tuhan. Dan akhir daripada pertemuan dari Rasul Paulus dan para penatua adalah di mana para penatua ini sangat sedih. Mereka mencium, memeluk Paulus, menangis karena perkataan Paulus yang sangat mendalam. Terlebih lagi Paulus mengatakan bahwa mereka tidak akan bertemu kembali. Mereka tidak akan melihat dia kembali, melihat mukanya lagi. Artinya tidak akan bertemu kembali. Mungkin pada waktu itu Paulus merasa
Dia sudah punya perasaan kalau dia berangkat ke Yerusalem, dia akan diikat kaki tangannya dan bahkan dia akan dibunuh. Paulus rela mati asal jemaat dan para penetua hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam pertobatan, hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, menerima Yesus Kristus, menerima kebangkitan Yesus Kristus dalam hati mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teladan Rasul Paulus ini bukan main, sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan saya dan kehidupan Bapak, Ibu, para penetua dan diakon, sebagai orang yang dituakan sebagai penilik jemaat untuk menggembalakan jemaat-jemaat. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Karena itu pesan dari Rasul Paulus yaitu kita harus bertekun di dalam doa. Dengan doa kita dikuatkan, kita dimenangkan, dan banyak orang juga yang mendengarkan firman Tuhan yang kita beritakan, mereka juga dikuatkan, mereka diteguhkan imannya, mereka diberkati oleh Tuhan. Ini yang kita harapkan, ini yang kita kehendaki, dan inilah yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dan kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih buat firman-Nya Tuhan. Sekalipun ada pertemuan dan ada perpisahan yang membuat hati kita menjadi sedih dan menjadi senang, tetapi kami percaya Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, yang Kau pakai mulut lidah mereka untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, memberitakan tentang kebangkitan-Mu, memberitakan tentang nama Yesus. Mereka semua diberkati dan diselamatkan. Mereka semua dimenangkan karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Di dalam kekurangan dan keterbatasan kami sebagai hamba-hamba, baik kami pendeta, penetua, diakon, dan seluruh pengurus lingkungan kategorial di tempat ini ya Tuhan, kami di dalam kelemahan kami, Tuhanlah yang sempurna, yang berkuasa untuk menyempurnakan dan melengkapi hidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Jangan biarkan kami disesatkan dan jangan biarkan kami terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan yang jahat, dan biarlah kami ya Tuhan boleh membawa jemaat-Mu untuk setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan dan berkat bagi kehidupan rohani kami. Kami amin firman, kami percaya kepada firman. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan
yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa memimpin dan menuntun kita untuk melakukan pelayanan dengan baik, dengan kerendahan hati kita, dengan penuh kasih, dan biarlah perjuangan kita tidak menjadi sia-sia, melainkan banyak jiwa-jiwa yang boleh dikuatkan, boleh percaya, dan dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman. Amin. Sampai bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.